Ya, jadi untuk yang endpoint security ya Pak. Jadi di sini kan ada beberapa fitur, mungkin saya jelaskan di awal dulu. Ini ya, security edition dari yang existing UEM, nanti ada tambahnya lagi untuk vulnerability, kemudian data loss prevention, ada endpoint privilege management, browser security, dan juga fitur lainnya. Sini saya coba masuk untuk yang vulnerability terlebih dahulu. Jadi di sini kita yang security edition itu ada untuk vulnerability dan juga remediasinya, Pak. Jadi di sini dia bisa mendeteksi dari endpoint-endpoint yang sudah terpasang agent itu ada Hmm, terdeteksi vulnerability atau CVE number berapa gitu, Pak. Dia ada hmm, dashboardnya nanti bisa menampilkan untuk CVE number sekian efek atau terdampak ke perangkat yang mana saja. Kemudian juga ada untuk deteksi terkait dengan zero day. Kalau ada zero day yang terdeteksi di sana juga dia bisa memberikan alternate fix-nya gitu ya. Nanti ada fix yang bisa diberikan sebelum patch-nya itu keluar. Dan juga ada untuk vulnerability lain seperti sistem misconfiguration atau web misconfiguration, misalnya ada web server yang belum pakai HTTPS atau TLS-nya masih yang 1.0 dan lainnya, itu ada rekomendasinya juga. Dan paling baru itu di sini ada CIS compliance juga Pak. Jadi dia punya benchmark dari CIS untuk nanti bisa di compare dengan eh, saat ini sih baru ke Windows Server, sama ada juga ke Linux ya, Windows Client sama Windows Server, dan juga ke server Linux. Ada juga ke Active Directory, kalau di sana pakai AD, dia juga hmm, bisa mengcompare konfigurasi di Active Directory-nya dengan CIS compliance-nya gitu Pak. Jadi seperti password history atau password complexity, user log atau expired dan lainnya, itu ada rekomendasinya dan dia akan compare dan dia akan generate report seberapa compliance konfigurasi saat ini dengan settingan CIS-nya tersebut. Itu oke. untuk yang vulnerability. Kemudian ini terkait dengan browser ya. Jadi kita bisa eh, tambahkan juga di sini ada browser security plus. Itu dia bisa untuk memanage browser dari endpoint user. Jadi dia bisa manage browsernya antara Chrome, kemudian Edge sama Firefox, dan juga ada list browsernya di situ, ada fitur-fiturnya untuk pertama dia bisa manage add-on atau extension. Kemudian juga kita bisa manage untuk URL filtering ya. Jadi bisa web filter dari browsernya itu kita masukkan list-list domain yang untrusted, jadi dia tidak bisa diakses. Dan juga ada untuk download filter, juga bisa kita filter untuk file yang di-download dari sisi filenya kah atau dari sisi size-nya Hmm, dan lainnya, itu bisa difilter juga. Kemudian ada compliance-nya juga di browser security ini untuk mengikuti standar dari CIS dan STIG. Kemudian kalau ini lebih ke internal data ya, untuk apa namanya, data data security-nya. Jadi kita bisa identifikasi untuk pencegahan data keluar. Jadi ada DLP-nya juga di sini. Kita bisa hmm, tentukan dulu Pak kriteria datanya. By default dia ada profile seperti misalnya nomor paspor ataupun nomor KTP dan lainnya. Di luar itu juga kita bisa upload dokumen. Nanti dokumennya itu bisa jadi sebagai parameter kita masukkan berapa persen matching dokumennya tersebut dengan data yang mau kita masukkan. Nah, nanti ya hmm, ketika match, kita bisa buat rule-nya di sini untuk mencegah data tersebut keluar. Jadi ada beberapa metode, bisa lewat akses cloud, misalnya datanya itu tidak boleh diupload. Kita bisa masukkan webnya, misalnya web.whatsapp gitu ya. Jadi dia nggak boleh upload datanya tersebut ke WhatsApp atau ke Google Drive dan lainnya. Terus bisa hmm, juga lewat clipboard, terus dari perangkat USB itu juga bisa diblokir supaya dia tidak bisa upload datanya ke sana, atau di print itu juga dia bisa mencegah untuk datanya tersebut tidak bisa di print. Jadi data-data yang sudah kita kelompok klasifikasi di sini istilahnya, itu nanti bisa kita cegah supaya dia tidak bisa keluar dari berbagai macam metodenya tersebut. Kemudian kalau ini dia memanfaatkan Windows BitLocker, jadi bawaannya Windows, hmm, otomatis hanya ke server Windows ataupun ke endpointnya Windows. Jadi kita bisa manage Windows BitLocker, baik itu dari encryption-nya ataupun decryption-nya bisa kita manage dari endpoint sentral untuk BitLocker ini. Jadi kita bisa aktifkan kalau device-nya support, dia bisa
ada listnya juga device-nya ini yang mana aja yang support atau yang tidak support untuk BitLocker. Dan dari itu nanti kita bisa aktifkan BitLocker tersebut dan juga ditambahkan metode BitLocker lainnya untuk autentikasinya di luar dari yang bawaannya. Jadi kita bisa tambahkan multifaktornya untuk akses ke perangkatnya, dan yang paling penting itu key-nya kita bisa simpan di endpoint sentral ini. Kalau secara defaultnya kan Mm-mm. disimpan di server AD, nah di sini kita bisa recovery key-nya dari endpoint sentral kalau kita udah deploy dari sini, atau bisa kita rotate juga key-nya untuk menambah tingkat security gitu ya. Jadi diperbarui terus key-nya. Selain Windows BitLocker juga dia bisa untuk memanfaatkan fitur yang Mac, menggunakan fiturnya File Vault dari Mac. Oke. Kemudian kalau ini dia lebih ke device control, jadi untuk perangkat-perangkat peripheral. Jadi kita tidak blok dari USB-nya, tapi kita lebih ke device yang colok ke masing-masing perangkatnya itu. Jadi lebih detail lagi. Yang pertama kita bisa masukkan trusted device terlebih dahulu. Jadi misalnya ada satu flash disk corporate gitu ya yang memang bisa digunakan untuk transfer data secara internal. Di luar dari device itu untuk semua perangkat USB nanti akan diblok, jadi itu tidak bisa digunakan di endpoint-nya user. Kemudian Oh. ada file trackingnya juga, kita bisa shadow copy file-file yang di copy ke device tersebut, nanti kita taruh di backupnya mungkin di server endpoint central misalnya untuk backup filenya. Jadi ketika ada file-file yang di copy itu dia punya backupnya. Mm-mm. Kemudian juga kita bisa berikan ada temporary access untuk end user atau mungkin untuk manager dan sebagainya apabila dia butuh secara temporer untuk akses ke perangkat-perangkat yang kita blok, itu bisa kita berikan temporary access-nya dari sini. Oh, application control itu belum. Oh ya, di sini jadi ada application control juga Pak. Jadi application control itu kita bisa whitelist ataupun blocklist dari aplikasi. Jadi Mm. aplikasi-aplikasinya itu nanti kita scan terlebih dahulu, kita audit. Kemudian kalau ada aplikasi yang hasil auditnya ini ingin kita blok, dia bisa blok by manufacturer atau by vendor gitu. Jadi nggak berpengaruh versinya atau dari padnya, tidak berpengaruh pada perubahan, misalnya aplikasinya upgrade versi, itu tetap bisa kita blok karena kita bacanya dari manufaktur atau dari vendornya. Misalnya kayak game gitu ya, itu kita Mm. bisa blok dari manufakturnya apa. Nah, ketika terdeteksi nanti bisa kita masukkan ke dalam blacklist aplikasi. Jadi aplikasinya tidak bisa dibuka, dan juga ada warning dari sisi usernya ketika dia mengakses ke aplikasinya tersebut gitu. Atau pakai metode sebaliknya, kita blok semua aplikasi, nanti kita hanya whitelist aplikasi tertentu saja yang memang diizinkan untuk dibuka gitu. Jadi bisa menggunakan dua metode untuk application controlnya ini.